Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi. Konstantinus I pada tahun 330 Masehi, Konstantinopel menjadi pusat kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan berfungsi sebagai jembatan antara Eropa dan Asia. Kota ini terkenal dengan tembok-temboknya yang tangguh dan posisinya yang strategis di Selat Bosporus. Selama lebih dari 1000 tahun, Kekaisaran Bizantium memainkan peran penting dalam politik, ekonomi, dan budaya dunia. Namun, pada abad ke-15, kekaisaran ini telah menyusut menjadi sekadar bayangan dari kejayaannya, dengan Konstantinopel sebagai satu-satunya kota besar yang tersisa di bawah kendali Bizantium. Pada awal abad ke-15, Kekaisaran Ottoman di bawah pimpinan Sultan Mehmed II mulai bangkit sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut. Mehmed II, yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota baru bagi Kekaisaran Ottoman. Sebelum mengepung Konstantinopel, Mehmed II dia memperkuat kekuatan militernya dan membangun benteng Rumeli di sisi Eropa Bosforus pada tahun 1452 untuk mengontrol akses laut ke kota tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengisolasi Konstantinopel dari bantuan eksternal. Kota ini dilindungi oleh tembok Theodosian yang terkenal, serangkaian benteng yang terdiri dari dinding luar, parit besar, dan dinding dalam yang sangat tebal. Sistem pertahanan ini telah melindungi Konstantinopel dari banyak serangan sebelumnya, tetapi kali ini akan diuji oleh kekuatan baru Ottoman. Pasukan Mehmed II terdiri dari sekitar 80.000 hingga 100.000 prajurit, termasuk pasukan elit Janissary. Selain itu, Ottoman memiliki armada laut yang cukup besar untuk memblokade kota dari laut. Mehmed juga membawa meriam raksasa yang dikenal sebagai Dardanelle Gun atau Basilika untuk meruntuhkan tembok kota. Pertahanan Bizantium sangat lemah, dengan hanya sekitar 7.000 hingga 10.000 prajurit yang mempertahankan kota. Mereka juga dibantu oleh sejumlah kecil tentara asing, termasuk orang Genoa di bawah komando Giovanni Giustiniani, yang membawa pengalaman militer dan peralatan pertahanan. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April 1453. Pasukan Ottoman mendirikan kamp di sekitar kota dan mulai menggali parit serta membangun jalan raya untuk mendekati tembok kota. Mereka juga memasang meriam besar di posisi strategis untuk mulai membombardir tembok. Meriam raksasa Ottoman mulai menembaki tembok kota, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Meskipun tembok Theodosian sangat kuat, artileri berat ini berhasil membuat beberapa celah di tembok yang segera diperbaiki oleh para pembela Bizantium. Armada Laut Ottoman mencoba untuk memblokade pelabuhan kota dan mencegah bantuan dari luar. Namun, pelabuhan Golden Horn dilindungi oleh rantai besar yang mencegah kapal-kapal Ottoman masuk. Terlepas dari upaya ini, beberapa kapal kecil berhasil menembus blokade dan membawa pasokan ke kota yang terkepung. Pasukan Ottoman melakukan beberapa serangan frontal terhadap tembok kota, tetapi berhasil dipukul mundur oleh para pembela Bizantium. Serangan ini menunjukkan bahwa meskipun kuat, tembok Konstantinopel masih mampu bertahan dari serangan langsung. Mehmed II memerintahkan pasukannya untuk menggali terowongan di bawah tembok kota dalam upaya untuk melemahkan fondasi tembok atau masuk ke kota. Namun, para pembela Bizantium berhasil mendeteksi dan menggagalkan upaya ini dengan menghancurkan terowongan tersebut. Bantuan dari armada Venesia dan Genoa memberikan sedikit harapan bagi Konstantinopel. Namun, kekuatan bantuan ini tidak cukup untuk mengubah situasi secara signifikan dan hanya menunda kehancuran yang tak terelakkan. Mehmed II juga menggunakan taktik psikologis untuk menurunkan semangat para pembela kota, termasuk mengirim utusan untuk menuntut penyerahan kota dengan janji bahwa penduduknya akan aman. Namun, Kaisar Konstantinus XVI dan penduduk kota menolak tawaran tersebut. Pada malam tanggal 28 Mei 1453, pasukan Ottoman bersiap untuk serangan besar-besaran yang direncanakan pada dini hari berikutnya.
Mehmed II mengatur pasukannya untuk menyerang secara bersamaan di beberapa titik tembok kota dengan harapan memecah perhatian para pembela. Pada pagi hari tanggal 29 Mei, serangan besar-besaran dimulai. Setelah serangkaian pertempuran sengit, pasukan Ottoman berhasil memasuki kota melalui celah yang dibuat di tembok dan melalui gerbang kerajaan yang terbuka. Kaisar Konstantinus XVI yang memimpin pertahanan kota tewas dalam pertempuran. Kematiannya menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, dan meskipun tubuhnya tidak ditemukan, dia dikenang sebagai pahlawan yang berjuang sampai akhir. Setelah kota jatuh, pasukan Ottoman mulai menjarah Konstantinopel. Banyak gereja dan bangunan lainnya dihancurkan atau diubah menjadi masjid. Warga kota yang selamat mengalami penjarahan, perbudakan, atau dibunuh oleh pasukan penakluk. Mehmed II segera mengumumkan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kekaisaran Ottoman. Dia mengubah Hagia Sophia, gereja terbesar di kota tersebut, menjadi masjid, sebuah simbol kemenangan dan dominasi Ottoman atas wilayah tersebut. Runtuhnya Konstantinopel mengakhiri ribuan tahun dominasi Romawi dan Bizantium di wilayah tersebut dan memperkuat posisi Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan utama di Eropa dan Asia. Kejatuhan ini juga mengganggu rute perdagangan yang sebelumnya dikendalikan oleh Bizantium, memaksa negara-negara Eropa untuk mencari rute baru ke timur. Penaklukan Konstantinopel membawa transformasi besar dalam budaya kota tersebut. Pengaruh Islam menjadi dominan, dan banyak bangunan Kristen diubah menjadi masjid atau digunakan untuk tujuan lain oleh penguasa Ottoman. Setelah jatuhnya kota, banyak sarjana dan seniman Bizantium melarikan diri ke barat, membawa serta pengetahuan dan manuskrip penting. Ini membantu memicu Renaissance di Eropa Barat, memperkenalkan kembali pemikiran dan karya klasik ke dalam budaya Eropa. Sultan Mehmed II diakui sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah karena berhasil menaklukkan kota yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan. Gelar sang penakluk dikenang sebagai cerminan dari prestasinya dalam mengkonsolidasikan kekuasaan Ottoman.